Oh, ini ada indikasi nggak Mbak kecurigaannya siapa gitu Mbak? Ada orang terdekat. Terdekat, Gimana gitu? orang terdekat atau mantan karyawan Mbak atau siapa Karena kan gitu? Mbak tadi bilang ada yang langsung hubungin lewat WhatsApp. WhatsApp. Cis berarti kan dia tahu nomornya. Ada kecurigaan nggak sih dengan orang-orang terdekat? Nggak tahu, aku nggak pernah curiga sama siapa-siapa. Nggak tahu, aku nggak pernah curiga sama siapa-siapa. Aku nggak. Kalau ngomongin kecurigaan, ya kalau kita mau bersuuzon, udah pasti ada aja gitu kan. Tapi sejauh ini aku nggak bersuuzon sama siapa-siapa sih. Ya walaupun agak sedikit heran dari mana dia dapat informasi bisa langsung ke WhatsApp, itu kan sebetulnya ditarik dia kan dari data yang dia bisa lihat langsung dari handphone sebetulnya kan. Tapi sejauh ini aku nggak ada curiga sama siapa-siapa sih. Mungkin alamat email Mbak gitu ada beredar atau ada handphone pernah hilang atau apa gitu? Aku selalu bedain soalnya email untuk umum sama email untuk Instagram itu aku bedain. Tapi nggak tahu ya kalau dia ke synchronize kontaknya sama email yang Instagram. Karena untuk Instagram sendiri ketika login pasti kan dia ada bagian setting untuk nanya synchronize apa nggak kontak yang di handphone. Nah aku nggak melakukan itu. Aku nggak melakukan synchronize ke Instagram untuk kontak yang ada di handphone aku. Makanya aku bingung banget gitu. Akan langsung proses hukum. For sure yes. Rencana kapan mau dilaporkan? Rencana besok siang saya akan laporin sama pengacara saya ke ranah hukum karena ini sangat mengganggu dan meresahkan. Which is dia juga menggunakan foto yang saya gunakan ketika saya berkampanye. Gitu sih. Jadi foto untuk Instagramnya dia gunakan untuk foto pribadi, tapi untuk foto WhatsApp dia menggunakan foto saya dan itu ada lambang yang ketika saya berkampanye gitu loh. Berarti dia sudah mengikuti pola Mbak dong ya sampai dia tahu profil picture WhatsApp Mbak tuh foto kampanye gitu. Kebetulan beberapa foto yang dia pakai memang saya juga posting di Instagram gitu kan. Cuman kaget aja sih kalau misalkan bisa sampai menggunakan foto yang saya pakai untuk kepentingan lain dan dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri dan itu menjual dan merugikan nama satu instansi. Menurut saya sih hebat sih dia bisa melakukan itu tanpa berpikir panjang. Mungkin ada pesan nih buat si pelaku. Sebelumnya pernah nggak sih ngalamin kejadian hal serupa gitu loh? Sebelumnya saya belum pernah sama sekali yang namanya mengalami jebol informasi seperti ini karena menurut saya dibandingin teman-teman yang lain pertama baru main Instagram, sosial media apa segala macam dan follower saya nggak sebanyak teman-teman yang lain gitu yang aktif kan yang ber-ML apalah itu. Menurut saya nggak terlalu menghiraukan itu gitu loh. Saya bukan nggak penting tapi sejauh ini saya nggak ngapain sih nge-hack orang yang followersnya sedikit, kalau kita bisa ngomong kan gitu, hack aja sana yang followersnya banyak walaupun tidak juga berpikiran seperti itu. Makanya aku nggak sampai nggak habis pikir sih kok bisa aku ya gitu, ada kepentingan apa nih, dari mana nih, kenapa nih. Jadi pesan saya secara pribadi untuk kamu dimanapun kamu berada yang menggunakan nama saya untuk kepentingan kamu pribadi, saya tahu sampai saat ini, sampai sore ini kamu masih menghubungi via DM ke teman-teman saya. Kamu hati-hati ya, jangan kira kamu nggak bisa bersembunyi. Ingat, saya tahu posisi kamu masih di sekitar Jakarta. Saya akan bisa melacak itu. Jangan main-main. Carilah yang namanya rezeki yang halal. Hari ini orang berpikir dan berperang otak, bukan berperang otak untuk hal-hal yang negatif. Ayo, smartphone kan, smart thinking ya. Kalau kamu nggak mau ke ranah hukum yang lebih lanjut, kamu nonaktifin. Saya nggak perlu permintaan maaf kamu. Walaupun kamu sudah merugikan teman saya, ada yang sudah mentransfer ke kamu dan kamu udah ngeblok itu Instagram dan juga WhatsApp-nya, saya nggak akan ambil pusing itu. Tapi tolong, udah stop. Kalau kamu mau aman hidupnya, ya. Tapi kalau nggak mau silahkan. Kita nanti ketemu di kantor polisi, oke? Itu aja. Mbak, berarti kan ada rasa gak enak nih sama kawan-kawan dan korban yang kenal sama Mbak. Pasti. Mungkin bilang ke mereka tuh seperti apa? Jujur aku sih sampai sejauh ini masih speechless ya, masih kaget, masih shock gitu. Jadi aku cuman kebetulan tadi juga
memang kan ada acara, jadi pas banget untuk aku bisa menyampaikan langsung ke korban bahwa I'm so sorry gitu, sorry banget, ini di luar pemikiran aku dan di luar kehendak aku untuk ini bisa terjadi, which is ini bisa terjadi sama siapapun. Tapi setelah aku udah leganya, udah melakukan konfirmasi langsung ke korban, konfirmasi langsung kepada teman-teman yang memang sudah dihubungin sama orang itu, which is teman-teman ketika aku ngasih informasi, mereka langsung nge-repost. Satu, mereka nge-repost. Yang kedua, mereka merespons positif supaya kita geraknya bersamaan. Jadi ketika ada informasi, Beb, gue di DM nih, dia benar-benar langsung hubungin saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi ada banyak data untuk saya bisa besok laporkan kalau misalkan ini masih terjadi dan masih berlanjut, banyak banget data.